Assalamualaikum students, how are you? Hopefully you are fine. If clause. If artinya jika, clause adalah sebuah kalimat. Clause terdiri dari dua, adalah kalimat yang bisa berdiri sendiri dan kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri. Let's see example. Mari kita lihat contoh. If you want to be the head office. Jika kamu ingin menjadi kepala kantor. Jadi kalimat ini menggantung masih perlu kalimat lain. Jadi ini termasuk clause yang tidak bisa berdiri sendiri. Contoh lain, if you want to pass the exam, jika kamu ingin lulus ujian. If you don't put series on it, jika kamu tidak meletakkan seri di atasnya. If you have mistakes, jika kamu mempunyai kesalahan. Imperatif adalah kalimat perintah. Kalimat perintah biasanya selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama di awal. Seperti ini ada beberapa kata kerja: called, called, called. Call bentuk pertama, called bentuk kedua, called bentuk ketiga. Bring, brought, brought. Bring bentuk pertama, brought bentuk kedua, brought bentuk ketiga. Jadi yang diambil adalah yang bentuk pertama, bring. Contoh kalimatnya, call me, artinya panggil saya. Open the window, buka jendela itu. Don't leave her, jangan tinggalkan dia. Don't litter, jangan buang sampah. Bring my bag, bawa tas saya. Clean this room, bersihkan ruangan ini. Untuk memerintahkan tidak, kita harus menggunakan kata don't ditambah verb one. Don't tambah verb one. Misalnya, don't leave her, jangan tinggalkan dia. Don't, jangan, leave bentuk pertama, her dia. Don't leave her, jangan tinggalkan dia. Suggestion. Suggestion adalah saran. Contoh kalimat yang sering digunakan, you should, kamu seharusnya. Setelah should adalah kata kerja bentuk pertama. Kemudian you had better, kamu sebaiknya. Setelah better juga kata kerja bentuk pertama. Why don't you, mengapa kamu tidak. Setelah you kata kerja bentuk pertama. You have to, kamu harus. She has to, dia harus. It has to, dia harus. He has to, dia harus. We have to, kita harus. They have to, kita harus. Semuanya menggunakan kata kerja bentuk pertama setelah itu. If clause plus imperative. If clause dengan kalimat perintah. Contoh, if you have time, call me soon. Jika kamu mempunyai waktu, panggil saya segera. Atau telepon saya segera. If you want to visit your friend at hospital, don't bring your little sister along. Jika kamu ingin mengunjungi temanmu di rumah sakit, jangan bawa adik perempuanmu bersamamu. If you want to help her, jika kamu ingin menolongnya, come to her house, datanglah ke rumahnya. Jika kamu tiba di bandara, kirimkan pesan kepada kami. Setelah if clause ditambah imperatif, jadinya kalimatnya tidak menggantung lagi. Lengkap punya makna. If clause plus suggestion. Contoh, if you want to a low price, why don't you go to market? Jika kamu ingin harga yang rendah, mengapa kamu tidak pergi ke pasar? If you are tired, you should stop working and have a rest. Jika kamu lelah, kamu seharusnya berhenti bekerja dan beristirahat. If you go to Surabaya, jika kamu pergi ke Surabaya, you should take a train, it's fast and comfortable. Kamu seharusnya menggunakan kereta api, itu cepat dan nyaman. Jadi setelah if clause, langsung disambung dengan kalimat saran. If clause plus a general truth. If clause plus kebenaran secara umum. Jadi ini adalah dilihat dari segi konteks atau situasi pembicara. Misalnya, if you don't bring any beverage during your tour, you will be thirsty.
Jika kamu tidak membawa minuman selama perjalananmu, kamu akan haus. If you don't put some cherries on it, your cake will look pale and dull. Jika kamu tidak meletakkan beberapa cherry di atasnya, kuemu akan kelihatannya tidak bagus. Jadi general truth adalah kebenaran yang secara umum terjadi di kehidupan sehari-hari. Misalnya, jika dia saat tour tidak membawa minuman, dia akan haus. If clause plus a reminder. If clause ditambah sebuah pengingat. Ini juga dilihat dari konteks situasi pembicara. Contoh, if you want to pass the exam, you have to study hard. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar keras. If you'd like to visit Tembalang Waterfall, you must prepare your stamina. Jika kamu ingin mengunjungi air terjun Tembalang, kamu harus menyiapkan staminamu. Di kalimat ini maksudnya mengingatkan, makanya disebut a reminder. If clause plus a dream or wish. If clause ditambah sebuah mimpi atau keinginan atau harapan. Contoh, if you have spare money, we can buy a delicious chocolate as souvenir. Artinya, jika kamu mempunyai uang lebih, uang cadangan, kita dapat membeli coklat yang lezat sebagai souvenir. Contoh lain, if I am elected as a president, I will waive tax for poor people. Artinya, jika saya terpilih sebagai presiden, saya akan membebaskan pajak bagi orang miskin. Pada kalimat ini, kalimat if clause plus a dream or wish, ada harapan atau keinginan di dalam kalimat tersebut. Alright, then let's watch these videos. If you look for nice bags, you should go to B&B shop. If you are rich, we will buy a new house. If you don't call your grandmother, she will miss you. If you go to Darwin Island, buy some souvenirs. If you drive a car, you must be careful.